Hari ini kita baca pasal 5 ayat Сегодня мы прочитаем 5 17. главу, 17 стих. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyatakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang Не bukan думайте, что я untuk пришел нарушить закон menyatakan, или пророков. melainkan Не untuk нарушить пришел я, menggenapinya. но исполнить. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, Ибо истинно говорю вам, satu доколе не iota придет небо и земля, atau ни одна satu йота titik или ни pun одна черта не tidak придет akan из закона, пока не ditiadakan исполнится dari все. hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Tuhan Yesus berkata tentang anugerah. Memang kelihatannya tidak adakan hukum Taurat. Tapi katanya, dia tidak datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat tetapi menggenapinya. Artinya apa ini? Salah satu hukum Taurat dari 10 hukum adalah ingatlah dan putuskanlah hari Sabat. Dan ingatlah dan putuskanlah hari Sabat. Dalam hukum Taurat Tuhan berkata itu kan? Dan itu untuk apa? Dan artinya apa hukum Taurat ini? Hari Sabat ini sesungguhnya berkata memulai matahari terbenam pada hari Jumat sampai matahari terbenam hari Sabtu. Itulah disebutkan waktunya untuk hari Sabat kan? Di orang-orang Yahudi, pada waktu itu mereka tidak sama sekali diizinkan melakukan apa-apa. Pada hamba-hamba yang tinggal di orang-orang Yahudi, kalau mereka mengangkat barang-barang yang berat sekali, dan lalu mereka berusaha mengangkat, pindahkan dengan keras dan capek, dan mereka capek sekali. Dan kiranya mereka, ya kami capek sekali, kemungkinan aku sakit karena berat ini barangnya. Tapi pada waktu itu, mereka melihat matahari hampir terbenam di bagian barat. Hari ini hari apa? Tanya ke temannya. Oh, ini hari Jumat. Oh, kalau gitu matahari terbenam, ini sudah mulai hari Sabat kan? Ya, kemungkinan 30 menit lagi matahari terbenam. Kalau gitu aku bisa turunkan barang ini kan? Ya, saya nunggu 30 menit saja. Tahan 30 menit saja. Lalu setelah 30 menit, kemudian matahari terbenam di bagian barat. Lalu baru memulai hari Sabat. Waktu itu hamba atau orang-orang upahan siapa saja menurunkan barangnya dan tidak sama sekali tidak boleh meniadakan, tidak izinkan itu. Pada hari Sabat, sepertinya Tuhan menyuruh bahwa tidak sama sekali orang yang bisa mengangkat barang kerja. Memang hamba-hamba berharap, ya sepanjang tahun ini menjadi hari Sabat kan? Jadi sekali seminggu, malam hari Jumat sampai malam hari Sabtu itulah hari Sabat kepada orang-orang Yahudi. Tetapi kalau kita cari Kolose, coba kita cari Kolose bersama-sama. Kolose pasal 2 ayat ke-16. Yang ini di sini berkata, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanya bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi katanya makanan, minuman mengenai hari raya, bulan baru, ini untuk akan datang yang terbaik, artinya Yesus Kristus. Bagaimana ini akan menjadi, hari Sabat ini akan menjadi bayangan untuk yang akan datang. Jadi hari Sabat ini
pada saat mereka membawa barang yang berat itu, pada hari Sabat memulai, mereka akan lepaskan semua yang keberatan itu. Dan ini apa artinya untuk kehidupan rohani kita adalah ini adalah bayangan yang akan datang. Ini apa? Bayangan apa yang akan datang maksudnya? Pada saat Tuhan memberikan hari Sabat kepada orang-orang Yahudi, biar mereka bisa membebaskan daripada semua barang, tugas yang keberatan, dan biar mereka bisa istirahat. Dan ini semuanya berkata bayangan dari apa yang harus datang. Jadi bayangan dari apa, memang orang-orang Yahudi mereka masih belum tahu. Tetapi satu ketika Yesus Kristus datang dan katanya Yesus, Anak manusia adalah Tuhan dari hari Sabat. Katanya dia Tuhan adalah Tuhan dari hari Sabat. Jadi seorang yang datang kepada Tuhan Yesus, dia dapat melepaskan semua berat kepadanya. Lalu Tuhan berkata, marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi pada saat kita merasa susah, dan pada saat kita menemukan hari Sabat, pada orang-orang Yahudi, mereka telah bebaskan daripada semua keberatan itu. Seperti begitu, banyak orang yang mempunyai keberatan karena dosa, katanya Yesus kepada mereka adalah, marilah kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi Tuhan Yesus sendiri adalah bayangan dari Yesus Kristus, bayangan dari hari Sabat. Di dalam dunia ini tidak sama sekali ada tempat kita istirahat, tetapi pada saat mereka menemukan hari Sabat, mereka dapat istirahat. Seperti begitu, kita juga tidak sama sekali ada cara bagaimana kita lepaskan dosa. Tetapi pada saat Tuhan Yesus datang, kelegaan sesungguhnya, istirahat sesungguhnya akan datang kepada kita. Dengan ini, Tuhan bisa berkata, dia sendiri adalah bayangan untuk hari Sabat. Dari hari Sabat ini salah satu hukum Taurat dari 10 hukum dari Musa. Dan dengan ini jangan berkata ini dan yang lain. Dan jangan kata apakah kamu berbuat baik atau tidak begitu. Karena itu adalah bayangan. Seperti pada hari Sabat menurunkan semua keberatan dan dapat istirahat. Jadi seseorang yang datang dan masuk ke dalam Yesus Kristus, mereka dapat istirahat dan menurunkan dan menghapuskan semua dosanya. Jadi seperti pada hari Sabat, mereka tidak sama sekali boleh mengangkat sama apa saja barang itu. Seperti itu seseorang yang sudah berada di dalam Yesus Kristus, dosa apa yang mereka telah berbuat tetapi dapat dibebaskannya, dapat diselamatkan olehnya. Jadi pada saat hari Sabat memulai dengan matahari terbenam, hari Jumat itu, tidak sama sekali ada orang masih angkat barang yang berat itu. Seseorang yang masuk ke dalam Yesus Kristus, kita harus menurunkan keberatan karena dosa kepada Yesus Kristus. Tetapi seseorang masih menganggap mereka masih punya dosa, mengangkat dosa, walaupun mereka sudah ada di dalam Yesus. Artinya mereka masih kurang tahu apa arti sesungguhnya tentang hari Sabat. Di dalam kitab Taurat ada banyak begitu. Dan tidak hanya hari raya Sabat, tetapi hari raya Paskah juga sama. Hari Paskah adalah malaikat datang dan membunuh seluruh anak sulung di daerah Mesir. Dan malaikat-malaikat Tuhan datang dan mengelilingi setiap pintu rumah dan membunuh anak sulung dari rumah masing-masing. Jadi untuk membebaskan dari kematian itu, mereka harus membunuh kambing atau domba
lalu mengambil darah dan membubuh di atas kedua tiang pintu dan ambang atas, lalu mereka makan daging di dalam rumahnya. Pada saat malaikat membawa senjata dan mau datang di rumah masing-masing untuk membunuh anak sulung di semua orang, semua yang ada di Mesir. Lalu mereka mengambil darah dan membubuh di pintu. Jadi di sini ini sudah tandanya aku telah masuk dan membunuh anak sulung. Dan mau masukkan di dalam rumah yang lain dan membunuh anak sulung dan membubuh darah di sana. Ya kan? Seperti yang begitu, bersihkan darah dan tempel di pintu itu. Jadi ini tandanya sudah datang kematian di sini. Jadi orang-orang Yahudi mereka sudah menyembelih kambing domba dan membubuh darah di pintu terlebih dahulu. Jadi pada saat malaikat datang untuk membunuh anak sulung di situ, di sana sudah terlihat, oh sudah ada darahnya. Oh mungkin malaikat yang lain sudah datang. Ya, jadi sudah ada kematian di sini. Jadi dia lepaskan di rumah itu. Jadi dia melewatinya. Ini artinya hari raya Paskah. Jadi kita seharusnya dihukum mati, dikutuk karena dosa kita berbuat, harus dihakimi. Tetapi Tuhan Yesus mati dan menumpah darah di atas kayu salib. Seperti orang-orang Yahudi membubuh darah di atas ambang dan tiang dan melewati kematian. Seperti begitu kita harus mati karena dosa kita. Tetapi Tuhan Yesus mati untuk kita dan darah Yesus untuk kita di atas kayu salib. Ini semua untuk dosa kita semua. Jadi ini sudah ganti kematian dan hukuman untuk kita. Jadi melihat darah dan melewatinya. Jadi hari Paskah di Perjanjian Lama juga satu bayangan dari Yesus Kristus yang akan datang akan mati di atas kayu salib. Sebelum kita menemukan Yesus Kristus, berusaha melakukan dan menjaga Hari Raya Paskah dan Hari Sabat, dengan itu belajar tentang Yesus Kristus. Dan Hari Sabat sesungguhnya adalah Yesus Kristus dan kita dapat menikmati Hari Sabat keistirahat ini sesungguhnya di dalam Yesus Kristus. Memang kita semua dan saya juga merasa susah sekali karena dosa. Dan takut sekali karena apa? Tuhan Yesus datang segera. Tetapi aku masih punya dosa, kalau Tuhan Yesus datang kembali, langsung aku akan ke neraka. Itu yang saya sudah tahu dan saya terasa takut sekali. Tetapi seperti pada hari Sabat menurunkan semua barang, seperti itu setelah saya ketemu Yesus Kristus, ya Tuhan telah melepaskan aku dari dosaku, telah menghapuskan dosaku. Jadi aku telah menurunkan semua keberatan dosa kepada Yesus. Lalu sudah dimerdekakan daripada semua dosa, kejahatan dan semua keberatan dari kehidupanku. Betapa indahnya dan betapa sukacita hal ini saya tidak bisa menyatakan dalam mulutku. Jadi hukum Taurat dan para nabi, jangannya kamu kira aku meniadakan hukum dan nabi, tetapi menggenapinya. Jadi sesuai dengan nubuatan dari hukum Taurat, Tuhan Yesus sendiri menjadi Tuhan dari hari Sabat. Dan sesuai dengan hari raya Paskah, dia menjadi anak domba Allah untuk Paskah. Jadi seperti pada hari Sabat, mereka melepaskan semua keberatan barang. Jadi sesungguh kalau kita masuk ke dalam Yesus Kristus, kalau kita menerima firman Tuhan dan percaya kepada Injil, dan kalau hati kita tertinggal di dalam Yesus Kristus, semua keberatan dosa dan daging akan menurunkan di dalamnya. Ini sudah dipersiapkan oleh Yesus. Tuhan Yesus sungguh berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lusuh dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu."
Siapa? Siapa yang berkata ini? Ya, kalau kita masuk ke dalam Yesus, Yesus adalah yang memberi kelegaan kepada kita. Dia telah membawa semua dosa dan kejahatan kita. Yesaya 53 ayat 6 ini berkata, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi Tuhan Allah telah menimpakan semua dosa kita kepada Yesus. Artinya kita tidak sama sekali tertinggal dosa yang kita harus tangani. Jadi Yohanes 1 ayat 29 berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Yohanes berkata kepada Yesus, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Karena kematian Yesus Kristus, Tuhan telah membawa semua dosa kita. Kalau Tuhan telah mengambil dan menghapuskan dosa kita, memang artinya apa? Kita tidak sama sekali mempunyai dosa lagi yang kita harus tangani, menanggung jawab. Jadi itu telah dinubuatkan di Perjanjian Lama dan Yesus menggenapinya. Jadi kita para nabi dan hukum Taurat di Perjanjian Lama ini sudah mempunyai banyak pengertian. Biasanya hukum Taurat bisa dinyatakan tentang 10 hukum dan undang-undang yang lain, dan juga berkata kitab Taurat seperti Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan Ulangan. Nah, seperti ini bisa dikatakan kitab hukum. Lalu kitab-kitab sejarah, selanjutnya kitab-kitab yang Salomo, dan juga kitab-kitab nubuatan. Bisa berkata, ya kan? Ya, seperti Yesaya, Yeremia, Yeskiel, dan Daniel, dan segala macam. Ini berkata kitab nubuatan. Dan ini berkata kitab hukum Taurat atau kitab para nabi, artinya dinubuatkan di Perjanjian Lama. Dan kitab para nabi ini berarti kitab-kitab yang nubuatan itu. Jadi di dalam hukum Taurat Tuhan berkata tentang hari Sabat dan juga berkata tentang hari raya Paskah. Dan juga kitab nubuatan di Yesaya Tuhan berkata Tuhan telah menimpakan semua dosa dan kejahatan kita kepada Yesus Kristus. Seperti begitu Tuhan telah bernubuat. Sesuai dengan nubuatan dari Tuhan Yesus sungguh datang di zaman Perjanjian Lama dan berkata, berilah kepadaku semua yang letih lusuh dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Inilah semua yang Tuhan menggenapinya dari dinubuatkan oleh di Perjanjian Lama. Seperti Tuhan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini untuk menggenapi nubuatan dari Yesaya 53 ayat ke-6. Begitu. Jadi melalui Yesus Kristus, Tuhan telah menggenapi semua yang Ia telah nubuatkan di Perjanjian Lama. Katanya, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semua terjadi. Jadi semua nubuatan dari kitab-kitab nubuatan di Perjanjian Lama, Tuhan telah menggenapi semuanya sesuai dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Karena Dia telah menggenapkan semua segalanya, tinggal kita percaya itu aja. Terus saya pernah mencetak buku bagaimana kita menerima pengampunan dosa sesuai dengan nubuatan dari Perjanjian Lama dan bagaimana digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini sudah diterjemahkan dalam banyak bahasa dan banyak orang-orang Yahudi di Israel telah baca. Dan pada saat itu beberapa nabi terkaget apakah
penulis ini adalah orang Korea. Bagaimana orang Korea sudah bisa mengetahui tentang hukum Taurat dengan baik sekali? Tetapi orang-orang Yahudi masih belum percaya Yesus adalah Mesias, kan? Jadi iblis mencobai orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi berkata apa? Kalau Yesus adalah sungguh Mesias, memang manusia dapat diselamatkan sesuai dengan buku ini. Tetapi masih mereka tidak percaya Tuhan Yesus adalah Mesias, jadi itulah masalah. Masih mereka menunggu Yesus sebagai Mesias akan datang. Tetapi Yesus yang datang di bumi ini sebagai juru selamat dan Mesias. Tetapi kelihatannya oleh mereka ini dia tidak kelihatannya mewah atau yang terbaik, jadi mereka menganggap sepi dan mengabaikan Yesus Kristus. Dan Yesus pun berkata di Yohanes pasal 1, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, Tuhan telah menggenapkan semua yang dinubuatkan di Perjanjian Lama oleh Yesus Kristus, ya kan? Tetapi mereka mempunyai syaratan atau standar yang sudah berbeda dari didirikan oleh Tuhan. Seperti hari Raya Paskah atau hari Sabat atau nubuat dari Yesaya, ini sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Tetapi mereka masih kurang tahu Tuhan Yesus datang sebagai Mesias. Dan mereka menolak Yesus, akhirnya membunuh Yesus di kayu salib. Jadi mereka membaca kitab suci yang bersama dengan kita baca, tetapi kehidupan rohani mereka sudah jauh berbeda dari kita. Jadi pada saat kita menghadapi kepada kitab suci dan membacanya, kita harus menurunkan dan mengabaikan semua pendapat pikiran kita terlebih dahulu dan membaca harus menerima sesuai dengan tercatat di dalam kitab suci. Sungguh kita harus mengabaikan pikiran kita dirinya sendiri. Jadi kalau Tuhan berkata di dalam kitab suci, aku membenarkanmu, kita harus menerima itu. Kalau Tuhan memberikan kelegaan, kita harus percaya sesuainya. Tetapi orang tidak begitu. Mereka mempunyai pikiran yang terpaksa, lalu mereka membaca. Akhirnya, mereka sendiri mendirikan standar untuk Mesias. Dan dengan standarnya, pikirannya diri, Mesias harus menjadi orang yang hebat dan bagus sekali. Tetapi Tuhan Yesus datang, tetapi dia tidak sama sekali punya rumah, satu kamar pun di dalam Yerusalem. Pada saat malam datang, dia naik Bukit Zaitun, tidur di situ, dan datang di tempat mengajar sambil lapar sepanjang hari. Apakah dia berpakai baju yang baik? Apakah dia bisa mandi menjadi bersih? Tidak, kan? Jadi dalam pandangannya manusia, apakah ini sungguh orang Mesias? Mereka tidak bisa percaya. Jadi katanya Tuhan pun dia seperti yang tunas dari tanah kering, ia tidak tampan, semarkanya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Seperti begitu, tampak dia tidak terlalu baik kepada banyak orang, jadi dianggap sepi karena dia tidak membawa tentara-tentara malaikat dari Tuhan. Akhirnya orang-orang Yahudi tidak percaya Yesus, dan sampai sekarang mereka menunggu Mesias yang lain. Dulu saya berusaha memberitakan Injil kepada orang. Saya juga dianggap sepi banyak orang karena saya tidak bisa mempunyai banyak hal-hal yang terasa baik pada orang yang lain. Seperti begitu, banyak orang tidak mau mencari Mesias sesuai dengan kitab suci. Dan kitab berkata di Matius pasal 5 yang tadi,
Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi dia telah menggenapkan semua nubuatan yang seperti yang kita berbaca dan belajar lagi hari Sabat, Paskah, dan Yesaya 53 dan yang lain-lain. Dan Tuhan berlakukan mati di atas kayu salib untuk menggenapkan apa yang dituahkan di kitab suci. Sering kita baca di kitab suci. Jadi Tuhan telah menggenapi semua nubuatan dari Yesaya dan yang lain-lain, dan akhirnya dia mati di atas kayu salib. Lalu 3 hari kemudian dia bangkit berdiri. Lalu dia terangkat ke kerajaan surga. Sesuai dengan firman Tuhan telah terjadi. Tetapi banyak orang masih melihat Tuhan dengan sendaran diri, jadi tidak bisa percaya. Tetapi mereka menerima pikiran diri, bukan firman Tuhan. Masih banyak orang mau mencari Tuhan dengan sendar dirinya sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita menurunkan, membuang semua pikiran sendar kita. Marilah kita menerima firman Tuhan dengan murni. Akhirnya Tuhan akan memberikan pemahaman dan kepercayaan kita dapat menemukan kematian Yesus di atas kayu salib. Terima kasih banyak. Mari kita bertemu sesi berikutnya. Terima kasih banyak.